Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Bakri dari Universitas Cokro Aminoto, Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penjelasan mata kuliah yang saya ampu, yaitu kalimat yang harus diperhatikan adalah analisis instruksional, di mana analisis instruksional mencakup keseluruhan pembelajaran, di antaranya pertama ada silabus, dan yang kedua ada RPP, dan yang ketiga ada materi ajar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang CPMK. Di sini pencapaian pembelajaran, mata kuliah di dalam pembelajaran, pengetahuan ada, keterampilan ada, pemahaman isi dalam kalimat. Selain itu, CPMK untuk mata kuliah kalimat terdiri dari 12 sub CPMK. Adapun taksonomi dan tujuan pembelajaran yang dimaksud adalah pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, dan yang ketiga ada psikomotorik. Nah, di antaranya pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kalimat. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan syarat-syarat yang baik tentang kalimat. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami unsur-unsur kalimat. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan pola kalimat. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis kalimat. Nah, mahasiswa mampu membuat kalimat efektif. Jadi, keenam sub CPMK dijelaskan secara terstruktur. Nah, dalam bagian kedua ini ada penilaian. Nah, di dalam penilaian, mata kuliah pembelajaran kalimat berdasarkan taksonomi pembelajaran. Adapun taksonomi yang dimaksud adalah pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, dan yang ketiga adalah psikomotorik. Nah, yang pertama itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini ada 3, yaitu ada tugas, ada UTS, ujian tengah semester, dan ada UAS, ujian akhir semester. Dan untuk masing-masing penilaian mandiri, adapun bobotnya yang diperoleh adalah 30% untuk penilaian keterampilan. Ada persiapan, ada presentasi diskusi, ada penilaian secara umum, dan penilaian secara khusus. Nah, jadi dalam ketiga bobot yang diperoleh ada 35%. Dan yang ketiga ada soft skill, keahlian. Ya, itu bobotnya 30%. Jadi, jika dijumlahkan penilaian, keterampilan, dan soft skill, itu adalah jumlahnya 100%. Dan selanjutnya, materi pada pertemuan pertama dan kedua dan pertemuan ketiga, materi yang akan diajarkan tentang penjelasan kalimat. Nah, ada syarat-syarat kalimat, unsur-unsur kalimat, dan ada
struktur kalimat. Nah, pola kalimat dan dalam kalimat efektif. Nah, materi ini sangat perlu dipelajari terlebih dahulu karena ini merupakan dasar dari keterampilan menulis kalimat menjadi kalimat yang efektif. Nah, pertemuan kelima dan 6 dan ketujuh, dia harus mahasiswa mampu menjelaskan tentang kalimat. Nah, dalam pencapaian pembelajaran, seperti sudah saya paparkan tadi, baik itu adalah isi instruksionalnya yang telah saya paparkan, mulai dari isi, dari silabus, RPS, dan penilaian. Demikianlah pemaparan dari pembelajaran saya. Akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya, baik. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama di forum Zoom ini dalam rangka kita belajar tentang kalimat. Ya, baik. Saya akan memaparkan materi pada siang hari ini. Mata kuliah kita adalah kalimat efektif. Ya. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan dan penutur penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar pembaca secara tepat pula. Dan syarat-syarat kalimat efektif adalah pertama yaitu secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisan. Kedua, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan. Pembaca atau penulis. Ya, yang ketiga, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Dan yang keempat, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Dan yang kelima, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Yang keenam, sistematis dan tidak bertele-tele. Nah, ada unsur-unsur kalimat efektif, yaitu pertama, subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal pokok pembicara. Dan yang kedua adalah predikat atau biasa disingkat dengan P, adalah bagian kalimat yang memberitahu atau melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku dan tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Ketiga adalah objek atau biasa huruf O adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Ya, ada keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal yang mengenai bagian kalimat yang lainnya.
Adapun pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kalimat dasar berpola SP, kalimat dasar berpola SPO, dan kalimat dasar berpola SP dan pelengkap atau pel. Kalimat dasar berpola SPO atau pel. Kalimat dasar berpola SP dan K. Nah, kalimat dasar berpola SP, pel, dan K. Kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, di sini ada kalimat efektif. Nah, dalam kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Nah, adapun ciri-ciri kalimat efektif adalah pertama, kesepadanan. Yang kedua adalah kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata atau diksi. Yang ketiga adalah kehematan. Dan yang keempat adalah kelogisan. Dan kelima ada kesatuan atau kepaduan. Yang keenam, keparalelan atau kesejaran, dan ketujuh, ketegasan. Ya, baik. Terima kasih. Itulah tadi pembelajaran kita yang saya paparkan pada hari ini dalam pembelajaran kalimat efektif. Ya, sebelum saya pembentukan kelompok ya. Sebelum Ibu membagi kelompok, Ibu akan bertanya dulu kepada saudara, kepada Jody mengenai materi yang Ibu sudah jelaskan tadi. Silakan, apa sudah paham atau belum? Silakan. Iya Bu, siap, sudah paham Bu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu. Ya. Atas nama Zarkasiner Bu. Ya. Berikan contoh yang dari kalimat itu Bu. Kalimat efektif yang seperti yang SPOK itu Bu, yang subjek, predikat, objek, keterangan. Yang bagaimana itu Bu? Baik. Terima kasih Sarkanius. Pertanyaan luar biasa ya tentang contoh kalimat yang efektif yang subjek, predikat, objek. Nah, saya berikan contoh ya. Tuti menelpon guru bahasa Indonesia yang baik. Nah, Tuti di sini menelpon. Tuti adalah subjek dan predikat adalah menelpon. Dan guru bahasa Indonesia yang baik adalah objek, ya. Jadi Tuti menelpon guru bahasa Indonesia yang baik. Jadi Tuti di sini adalah subjeknya, sedangkan menelpon adalah predikat, sedangkan guru bahasa Indonesia yang baik itu adalah objek. Mana? Paham? Iya Bu, paham Bu. Iya. Kan ada kalimat aktif itu dibagi menjadi dua kayaknya, kalau tidak salah tiga Bu. Ada kalimat aktif transitif, aktif Bu. Yang kayak bagaimana itu Bu? Kalimat aktif transitif. Iya Bu. Dan kalimat aktif Kalimat aktif sama kalimat pasif itu Bu. Aktif transitif, aktif apa lagi lupa saya Bu. Ya, baik. Kita harus ketahui dulu ya, apa sih itu kalimat ya? Kalimat yang efektif harus menyampaikan bagaimana gagasan atau perasaan maupun bagaimana pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau si penulis. Nah, untuk itu kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya memerlukan objek, contohnya kalimat aktif transitif. Dan
saya berikan contoh ya. Harimau itu memangsa rusa betina. Nah, harimau itu adalah subjek dan memangsa adalah predikat dan rusa betina adalah objek. Nah, dalam kalimat aktif semitransitif adalah bagaimana itu kalimat semitransitif, kalimat yang predikatnya memerlukan pelengkap contoh kalimat aktif ya. Semitransitif adalah Ibu berikan contoh ya. Jody berlari sangat kencang. Nah, Jody di sini subjek, predikat, berlari dan sangat kencang itu adalah pelengkap. Bagaimana? Ngerti? Paham? Iya, Bu. Iya. Masih ada Masih lagi? bingung. Masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Apa sudah dipahami tentang pembelajaran kita tentang kalimat efektif? Saya bisa bertanya Bu sedikit Bu. Ya, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Ketika kita membahas mengenai kalimat aktif, Bu, kalimat efektif, di situ saya lihat ada dua kalimat, ada kalimat efektif dan kalimat pasif, Bu. Apa yang membedakan antara kalimat aktif dan pasif? Tolong dijelaskan, Bu, mengenai dua pembeda kalimat itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan Jody luar biasa ya pada perkuliahan kita hari ini. Ya, baik. Kalimat aktif dan pasif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenal suatu perbuatan. Nah, Ibu berikan contoh ya, yang kalimat aktif. Orang Indonesia memakan nasi setiap hari. Ya. Terus dalam kalimat di atas atau yang saya utarakan tadi, orang Indonesia memakan nasi setiap hari. Sebagai subjek melakukan suatu perbuatan yaitu erat, dia memakan. Nah, dalam kalimat pasif sebagai subjek dikenal suatu perbuatan yaitu dimakan, ya. Nah, jadi kalau ingin menekankan subjek sebagai pelaku, gunakanlah kalimat aktif. Nah, inilah pembelajaran yang kita bahas hari ini. Ya. Ya. Sementara itu perlu kita ketahui ya, yang ditonjolkan, pakailah kalimat pasif untuk memberikan bagaimana variasi dalam kalimat-kalimat yang kamu ekspresikan dan menghindari pengulangan yang tidak diperlukan. Nah, bagaimana? Sudah paham? Iya, Bu, paham, Bu. Iya, baik. Kalau sudah paham semua, Ibu tadi mau bagi kelompok ya. Nah, ada tugas yang Ibu berikan. Nanti pekan depan akan dikumpul membuat kalimat perbaiki kalimat-kalimat berikut sehingga menjadi kalimat yang aktif, ya. Ini tugas kalian yang akan Ibu akan kumpul, perbaikilah kalimat-kalimat berikut hingga menjadi kalimat yang efektif. Pertama itu, demi mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini. Dan yang kedua, kepada Pak Guru, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, ya setiap perorangan ya membuat kalimat efektif sebanyak
7 dan kalimat tidak efektif sebanyak 7 juga. Ya, baik. Saya kira cukup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, mau nanya dulu, Bu. Tugas individu ini ya, Bu? Iya, tugas individu. Oh iya, Bu. Baru ini juga yang dipertanyakan, Bu, tentang presentasi yang kemarinnya, Bu. Bagaimana nih? Kita Iya, lanjut ya, Bu? akan lanjut nanti nak pekan depan. Ya, Oh, iya, Iya. Bu. Terima kasih, Bu. iya.